Renungan Hari Selasa 30 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-22 tahun C. Perjumpaan Roh Allah dan Roh Jahat. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2 ayat 10b sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudariku terkasih, ada dua pengaruh yang sering kita jumpai dalam hidup kita. Pengaruh yang baik dan pengaruh yang jahat. Pengaruh untuk berbuat baik dan pengaruh untuk berbuat jahat. Banyak dari antara kita yang sering terpengaruh untuk berbuat kesalahan dan dosa. Saudara-saudariku, Santo Lukas menampilkan dua hal yang ditampilkan oleh Yesus dan sangat mempengaruhi orang Kapernaum, yakni mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa, dan yang kedua, perjumpaan Yesus dengan orang yang kerasukan setan. Kuasa Yesus untuk menghardik setan itu. Yesus sangat berwibawa dalam pengajarannya karena kuasa Roh Allah. Dia adalah Putra Allah dan dia taat melaksanakan segala perintah Allah. Tegas dia mengatakan, "Aku datang untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Allah yang mengutusnya." Segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan, dan dibahasakan oleh Yesus adalah bersumber dari Allah. Kuasa Roh Allah, kuasa Roh Kudus, diterima oleh Yesus sejak ia dipermandikan. Kuasa Roh Allah yang dimiliki oleh Yesus sungguh memancarkan kekuatan yang melampaui kekuatan kejahatan. Kuasa itu diakui oleh orang yang kerasukan roh jahat. Roh jahat yang merasuki orang itu tahu persis bahwa ia tak mampu untuk menghadapi kuasa Yesus, maka ia takut berhadapan dengan Yesus. Roh jahat itu tahu bahwa Allah hadir dan berkuasa dalam diri Yesus dari Nazaret, maka ia tegas mengatakan, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapakah engkau, yang kudus dari Allah." Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak menghendaki kuasa kegelapan itu merasuki manusia, dan ia mau membuktikan bahwa ia lebih berkuasa dari setan. Maka ia tegas mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan pun itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun taat kepadanya." Saudara-saudariku terkasih, Yesus tidak terpengaruh dengan teriakan roh jahat itu. Yesus tidak terpengaruh dengan bujukan roh jahat itu, ungkapan roh jahat itu yang mengakui dia sebagai Putra Allah. Yesus malahan berani untuk menentang dan mengalahkan kuasa kegelapan itu. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana caranya agar kita tidak gampang terpengaruh dengan segala godaan dunia? Bagaimana caranya agar pengajaran dan perkataan kita penuh kuasa dan bisa mempengaruhi orang lain? Kita perlu belajar untuk taat dan setia, serta hidup sesuai dengan tuntutan dan perintah-perintah Allah.
Yang kita lakukan bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Yang kita ikuti bukan keinginan kita, melainkan keinginan Allah. Di samping itu juga, kita harus menunjukkan secara nyata, jelas, konkret, segala sesuatu yang kita ajarkan dan kita katakan. Teladan dan kesaksian hidup lebih dipercaya daripada ajaran dan kata-kata yang hampa, kata-kata yang kosong, kata-kata yang omong kosong dan tidak ada apa-apanya. Mari kita coba merubah sikap dan perbuatan kita, tutur kata kita bertobat, kita mulai berubah. Semoga